Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, ternyata angka penderita stroke di Indonesia semakin meningkat. Dan bukan hanya dialami oleh usia senja, bahkan usia muda juga mengalaminya. Nah, mengapa demikian? Bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara pengobatannya? Di episode kali ini saya tidak sendiri, saya akan bertemu dengan Dr. Nurul, spesialis neurologi. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Nurul, spesialis neurologi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Dr. Ekles sehat? Sehat selalu dong. Ya. Dokter, Ya. kita kan sekarang ada di salah satu pusat pelatihan atau gimnasium ya? Gimnasium, nah ini kita sekarang lagi ada di tempat gimnasium atau tempat latihannya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Oke, Iya. termasuk di dalamnya adalah pasca stroke ya, penyembuhan Nah pasca stroke benar, ya? memang pasien di sini 70% adalah pasien stroke, gitu. Oke, Iya. nah berhubungan dengan episode kali ini kita akan membahas mengenai stroke. Ternyata angka stroke di Indonesia kan semakin meningkat nih. Betul, Betul nggak? setiap tahun tuh naik terus dok. Naik terus ya? Iya, kemarin saya baru mendengar pemaparan Kepala BPJS dan juga Pak Menkes, katanya stroke di Indonesia ini udah 1,1 juta. Wow. Jadi tiap tahunnya naik terus. Nah, stroke ini kan merupakan tingkat kematian dan kecacatan 3 terbesar di Indonesia. Di Indonesia katanya ya? Iya. Ya, karena Iya. tiga di Iya, atas ya? benar, 3 di Itu atas. kenapa demikian? Karena mungkin rakyat kita nih, masyarakat kita belum tahu, belum aware ya gimana sih cara pola hidup sehat sehingga bisa mencegah terjadinya stroke. Dan bahkan bukan hanya menyerang usia senja aja, Betul. usia muda ada case 10 tahun, umur 10 tahun udah Iya. menderita stroke. Itu kenapa demikian? Iya. Nah, ini saya kasih case termuda saya, pasien umur 14 tahun. 14 tahun? Ya, Oke. penyebabnya adalah pasiennya ternyata obesitas. Penyebab lainnya tidak ada. Tapi memang ada beberapa faktor lain, misalnya ada penyakit jantung bawaan, ya, atau mungkin gangguan darah yang dibawa dari lahir gitu, seperti itu. Oke. Nah, mungkin juga pemirsa pengen tahu dok, apa sih penyebab tertinggi stroke yang misalnya datang ke pengobatan biasanya? Biasanya kan karena faktor penyakit atau Iya. kebiasaan, paling tinggi apa sih dok? 70% stroke itu disebabkan karena darah tinggi. Hipertensi. Hipertensi, Oke. ya. Yang kedua adalah diabetes mellitus. Nah, yang tidak kalah penting adalah merokok. Merokok. Penyebab lain nggak ada, faktor resiko lain nggak ada, tapi ternyata pasiennya merokok. Oke. Atau dok, stres. Stres ya? Nah, hati-hati deh, jangan sampai kita stres berlebihan. Gitu. Ya, setuju. Jadi perhatikan juga bagi pemirsa di rumah yang mengalami hipertensi, diabetes mellitus, Betul. karena itu 2 tertinggi ya yang menyebabkan stroke. Jadi memang harus rutin berkala diobati ya. Benar dok. Gitu Iya. ya. Satu lagi dok, jantung juga loh dok. Jantung juga Iya, ya? atau jantung, kolesterol, itu juga. Juga berpengaruh. Iya. Yang penyakit metabolik ya. Iya, penyakit metabolik benar. Benar. Nah ini menjadi kekhawatiran mungkin di masyarakat juga ya, dan mungkin menjadi pengetahuan juga di masyarakat karena kan stroke semakin meningkat, bukan hanya usia senja tapi usia Ya, muda usia juga. muda, betul. Tapi bagaimana sih kita mengenal ciri awal kalau terkena stroke? Oke. Supaya mungkin menjadi perhatian bagi pemirsa di rumah. Ya, yang paling penting nih dok, stroke itu sifatnya mendadak ya. Dan paling mudahnya gini, tadinya normal-normal aja, sekarang tiba-tiba misalnya ada kelemahan anggota gerak, jadi lumpuh sebelah. Atau perot, wajahnya miring sebelah ya. Atau misalnya kebas sebelah. Nah, atau gangguan komunikasi, gangguan bicara. Pasien awalnya bisa bicara, sekarang nggak bisa sama sekali. Atau nggak ngerti pembicaraan kita. Bicara pelo ya gitu ya Iya, istilahnya pelo ya. atau afasia dok. Afasia, ya. Jadi pasien tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengerti kita ngomong apa, Oke. gitu. Nah, bisa juga terjadi penurunan kesadaran. Misalnya pada pasien-pasien stroke perdarahan itu bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan penurunan kesadaran, ya, seperti itu. Oke, tapi Dan juga satu lagi dok, apa? nyeri kepala hebat yang sebelumnya itu belum pernah dirasakan. Jadi intinya kalau ada keluhan yang sebelumnya belum pernah dirasakan, udah deh amannya langsung ke dokter.
Oke. Nah, periode time yang memang kita harus segera ke dokter itu berapa lama supaya mungkin masyarakat tahu? Oke, namanya golden period. Golden period. Iya, jadi kita baiknya ketika stroke itu langsung segera datang karena menit pertama itu sangat berharga. Nah, golden time-nya itu 4,5 jam. Jadi baiknya ketika kita stroke kurang dari 4,5 jam kita harus segera ke rumah sakit. Tentu yang fasilitasnya lengkap. Oke, nah dokter bilang tadi kan ada juga yang memang lumpuh setengah biasanya asimetris secara mendadak. Nah, kenapa demikian biasanya kalau di stroke ya? Ini berkaitan dengan fungsi otak. Jadi otak itu kan punya fungsi satu motorik. Ketika kena di saraf-saraf motorik, maka dia terjadi kelemahan anggota gerak. Kalau misalnya dia kena di saraf sensoriknya, dia kenanya sebelah, ini bisa berupa kebas atau nggak berasa, atau berasa dingin atau malah terasa nyeri atau panas gitu. Kalau ketika kena fungsi bahasanya, maka dia bisa terjadi gangguan bahasa ya. Atau ketika kena fungsi memorinya bisa juga dia gangguan memori gitu. Seperti itu. Jadi tergantung otaknya. Tergantung kena di bagian mana. Nah, karena memang stroke ini ada perdarahan di otak ya. bisa ya? Berupa perdarahan di otak atau penyumbatan di otak. Penyumbatan. Gitu. Ya, setuju banget. Nah, ini juga apalagi yang mungkin yang menderita stroke ataupun ada keluarga yang mengalami stroke, ini bisa disembuhkan nggak dok? Bisa. Bisa ya? Kalau tahap akhir, atau maksudnya kalau udah parah gimana? Bisa disembuhkan atau gimana? Oke, ini memang stroke itu depends on, tergantung pada satu, berat ringannya saat datang, terus telat enggaknya ditangani, terus luas atau enggaknya stroke itu sendiri di otaknya tuh seberapa luas sih sel yang kena gitu. Jadi tapi bisa disembuhkan dok. Tapi memang kalau pada tahapan yang berat dia bisa menyebabkan sequel. Sequel itu gejala sisa. Gejala sisa? Iya, jadi bisa tidak 100% normal gitu jika memang klinisnya berat atau terlambat diobatin. Terlambat diobatin. Betul. Benar banget, seperti kita lihat nih dalam Jinas ini kan banyak yang dalam tahap pengobatan-pengobatan iya, ya. benar. Ini namanya apa ya dok? Fisioterapi? Fisioterapi, betul. Fisioterapi, berarti ini pengobatan pasca stroke ya? Pengobatan pasca stroke. Oke. Nah, kapan dilakukan? Kapan dilakukan fisioterapi itu baiknya dilakukan sesegera mungkin. Pada hari kedua baiknya, tapi dengan syarat jika tanda-tanda vitalnya bagus. Jadi pasiennya udah stabil dulu, baru kita bisa lakukan fisioterapi. Gitu. Jadi fisioterapinya mulai dari tahapan pasif, digerak-gerakin nih sama terapisnya. Lama-lama nanti latihan duduk, latihan berdiri, latihan jalan gitu. Oke, ada prosesnya ya? Ada ya? prosesnya. Dan kecepatannya, penyembuhannya tergantung juga dari diri kita ya? Betul, tergantung dari kondisi fisik kena pasien stroke-nya. Ya, pasien. Dokter Nurul, ini kan kita lihat lagi fisioterapi semua ya, tapi apakah tubuh akan kembali normal dengan fisioterapi? Iya, bisa. Jika memang klinisnya ringan di awal dan cepat ditangani, itu bisa kembali normal. Oke, gitu. Apalagi ini ada banyak-banyak pasien ya yang melakukan fisioterapi. Nanti saya akan kasih lihat dokter pasien-pasien kita yang lagi fisioterapi. Boleh ya? Boleh, kita akan wawancara pasien ya? Iya. Oke, pemirsa penasaran, nanti setelah yang satu ini kita akan wawancari pasien yang sedang merawat ya, atau sedang melakukan fisioterapi. Setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih bersama dengan Dr. Nurul. Hai. Ya dokter, nah kita udah bersama salah satu pasien. Ibu, mohon maaf ya diganggu sebentar ya treatmentnya ya. Dengan Ibu siapa? Dwi. Bu Dwi, oke, saya Dr. Ekles. Iya. Gimana dokter? Nah, beliau ini merupakan salah satu pasien stroke kita, ya. Ini stroke-nya stroke penyumbatan, tapi memang stroke-nya sudah lumayan lama, 8 bulan gitu. Ibu Dwi, mohon maaf, kapan tuh kejadian sehingga langsung terasa nggak berasa? Sebelah mana ya? Sebelah kiri apa kanan? Kanan. Sebelah kanan. Kapan tuh kira-kira? Bulan Februari. Februari. Februari tahun lalu ya berarti ya? 2024. Berarti kurang lebih setahun yang lalu. Hampir setahun. Setahun yang lalu. Waktu itu langsung pengobatan atau gimana? Langsung dilakukan pengobatan? Langsung dibawa ke sini ya. Oke, jadi setelah itu diobati dan ada pasca pemulihan akhirnya dilakukan fisioterapi ya? Fisioterapi, betul. Sudah berapa kali Ibu? Mohon maaf. 2 kali fisioterapi. Kalau bicara sudah
Berapa kali? 6 kali. 6 kali. Jadi fisioterapi itu ada 3 dok. Oke. Satu fisioterapi, yang kedua okupasi terapi, yang ketiga terapi wicara. Sebenarnya ada latihan lain, misalnya pasien-pasien dengan gangguan memori, kita bisa lakukan stimulasi kognitifnya. Gitu. Jadi ternyata ada beberapa jenisnya. Jenisnya. Jadi tergantung keluhannya, ini diarahkan kemana untuk pelatihannya. Dan gimana Bu Dwi? Ada perubahan kan yang dirasakan? Ada. Signifikan atau gimana? Bicaranya agak bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Bisa dimengerti ya. Terus gimana soal Tadi kelumpuh? ini saya pakai kursi roda, karena sudah bisa berjalan. Wah. Tadinya pakai kursi roda, sekarang udah bisa keren. jalan ya Bu ya? Iya. Benar, berarti perubahannya sangat signifikan. Iya. Pemirsa, karena Ibu Dwi dulunya pakai kursi roda, nah sekarang tadi kita udah lihat bisa berdiri sendiri. Bahkan bisa ada treatment yang main game tuh. Iya, main virtual reality tadi, main game. Oke, jadi perubahan memang drastis sekali dirasakan. Tetap semangat Bu ya. Nah dokter, saya bertanya lagi ke Bu Dwi nih. Kira-kira sebelum stroke Bu Dwi ada sakit-sakit apa nggak? Nggak ada. Darah tinggi Darah ada nggak tinggi? Bu? Darah tinggi sama gula. Oh, ada. Darah benar. tinggi sama gula. Iya. Jadi benar banget kata dokter Nurul tadi ya, 70% karena adalah hipertensi. Terus 70% habis itu penyebab diabetes. stroke hipertensi, terus Diabetes. jadi pas lah. Ada di Kolesterolnya dua-duanya. gimana Bu? Ya, ada juga. Nah, kolesterolnya juga tinggi. Jadi di Ibu ini ada 3 faktor resiko. Jantung ada nggak Bu? Nggak ada ya. 3 faktor resiko. Nah, berat badan juga sepertinya harus Dikurangi. diukur ulang. Nah, dikurangi. Sudah turun Oh, udah turun. Tadinya gede ya Bu. Lebih besar dari ini. 24 kilo. Wow, Jadi luar berarti biasa. faktor resikonya satu lagi obesitas. Obesitas. Iya. Dan itu yang terbanyak biasanya Iya, penyebabnya 4 ya. itu, iya. Oke, dan waktu itu sebelumnya Ibu ada minum obat darah tinggi? Nggak ada. Oh, itulah. Karena memang mungkin sebelumnya tidak terkontrol, mungkin iya. karena ketidaktahuan. Iya. Dan akhirnya, Sering olahraga senam gitu. Jadi tidak ada gitu. oke. Nah, Iya. itulah yang perlu diperhatikan ya. Jadi memang kita juga harus tahu penyebabnya karena memang benar ya, hipertensi, darah tinggi, Tinggi, kolesterol. kolesterol, iya. Dan ini memang harus minum obat terus. Orang harus minum obat terus, terutama untuk hipertensi sama diabetes itu udah kayak kontrak seumur hidup. Kalau nggak minum, malah bisa sakit ginjal. Benar. Jadi salah, jangan dibalik. Kalau takut minum obat, takut kena ginjal. Nah kebalik, kalau kita nggak minum obat, malah Takut ke kena ginjal. ginjal. Dan gitu. ada efek-efek lainnya Dan bisa ada terkena efek stroke-nya. lain, stroke misalnya, kemudian jantung gitu. Benar, jadi mindsetnya yang dirubah ya. Oke, tapi Ibu setelah pengobatan, setelah fisioterapi, perubahan lifestyle-nya gimana? Jadi bisa bergerak, bisa berjalan, bisa bicara. Bisa bicara, tapi faktor makanan Dirubah juga kan? Iya. Dan minum obat hipertensi Iya. otomatis. Iya. Jadi minum rutin ya Bu Minum ya? rutin Bu. Olahraga gimana Bu? Jadi rajin? Belum bisa. Oh belum bisa. Tapi olahraga sendiri. Tapi paling jalan Iya. gitu ya. Oke, semangat Bu. Jadi tetap minum obat secara rutin. Betul. Apa terapi? Terapi, kemudian lifestyle-nya. olahraga atau jalan pagi, aktivitas minimal seperti jalan pagi itu minimal setengah jam sehari. Oke, nah Dok, berhubungan dengan olahraga ini ada fakta mitos. Nah katanya olahraga bisa menggantikan untuk orang yang pernah terkena stroke. Jadi bisa menggantikan obat dengan kita berolahraga aja. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos Iya, ya. jadi itu tadi yang seperti saya bilang, darah tinggi dan gula itu udah kayak dikontrak seumur hidup. Minum obatnya tetap, olahraganya lanjut gitu. Jadi 2 hal yang memang harus diimbangi secara berbarengan. Iya, jadi Gitu. bukan pengganti obat Bukan juga olahraga, pengganti jadi obat. harus beriringnya. Iya. Kecuali Dok, mungkin beliau tidak punya faktor resiko nih. Faktor resikonya hanya malas olahraga aja sama merokok. Jadi dia bisa stop merokoknya, terus olahraga rutin, tidak minum obat lagi bisa, cukup. Oke, kecuali seperti itu. Kecuali seperti itu. Nah Ibu, nggak apa-apa ya, abis ini kita ikutin ya. Mau terapi lagi ya Dok ya? Iya, latihan yang buat di rumah. Jadi Oke. Ibu bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Gitu. Benar, jadi setelah ini di samping Ibu yang akan melakukan terapi, pemirsa juga bisa contohin di rumah. Iya, Apalagi betul. yang mungkin menderita stroke bisa Bisa praktekkan di rumah. diikutin, dipraktekin. Oke, penasaran setelah yang satu ini? Ya, masih bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Nurul, Ya, Ibu Dwi juga, dan Ya. kita sudah ada fisioterapis nih dengan Dengan Mbak Utami. Bu Utami yang akan bantu kita, Bu Dwi ya? iya. Iya. Oke, Ini gimana beliau Dok? merupakan salah satu fisioterapi kita
yang ada di Rumah Sakit PON. Ya, beliau akan memberikan contoh gimana sih latihan di rumah untuk pasien-pasien stroke, Dok. Oke. Ya. Silakan. Monggo, silakan. Karena fisioterapi itu mengembalikan gerak dan fungsional pasien, salah satunya kalau di rumah pasien ada tangga bisa dimanfaatkan untuk latihan. Nah, untuk saat ini kita bisa latihan naik turun tangga ya Bu. Oke, mari kita mulai Bu, melangkah dengan kaki kanan dulu, naik turun tangga. Oke, dua tangga. Boleh turun? Boleh turun. Oke, tegak. Nah, fungsi dari latihan naik turun tangga ini adalah meningkatkan kekuatan pada otot paha dan otot kaki. Nah, dalam melakukan latihan ini sebaiknya pasien tetap didampingi, apalagi jika keseimbangan pasien masih belum optimal. Jadi dalam naik turun tangga nggak langsung dari bawah sampai dari atas bawah gitu ya. sampai ke atas Dok. Jadi bertahap dulu, satu atau dua anak tangga dulu, dan lebih amannya harus selalu didampingi oleh keluarga pasien. Bener banget, jadi memang harus didampingi ya. Iya. Jadi memang supaya tidak berisiko juga Jatuh, bagi si iya. Nanti kalau jatuh pasien. bahaya lagi. Iya. Iya. Dan memang tergantung kemampuan dari pasien Pasiennya itu tersebut. sendiri. Jadi memang latihan di rumah ini atas panduan dari fisioterapisnya, Dok. Jangan sembarangan juga Benar, gitu benar. ya. Setuju. Iya. Jadi ini kan berkesinambungan dengan latihan fisioterapis Yang di rumah sakit. pusat ya, Iya, pusat betul. medis. Jadi harus berkesinambungan juga di rumah ya. Iya. Nah, kayak tadi fisioterapis menyarankan adalah pagi dan malam ya, Pagi dan sore, 2 kali sehari lah ya. 2 kali sehari. Rutin tiap hari tuh. Rutin tiap hari latihan, semakin sering latihan semakin bagus. Oke. Oke. Nah, sekarang latihan apa lagi nih, Bu Dini? Masih dengan latihan kaki, saya sini dulu Bu. Untuk amannya pasien mencari pegangan yang kokoh. Nah ini juga boleh. Jadi ini untuk lebih ke meningkatkan keseimbangan. Coba angkat satu kaki kanan, badannya tetap tegak. Nah, ditahan 8 sampai 10 hitungan, 8 sampai 10 detik. Boleh bergantian. Oke, turun lagi. Boleh buka lebar kakinya sedikit. Oke, tangannya ke depan. Jongkok sedikit saja. Oke. Berdiri. Oke. Lagi. Oke. Oke, turun. Turun tangannya boleh. Turun tangan, tetap berdiri tegak. Nah, kalau yang latihan squat ini sama halnya dengan meningkatkan kekuatan dari otot kaki. Tapi sekali lagi harus selalu didampingi. Ini tadi namanya squat ya? Ya, namanya latihan squat dan latihan single leg untuk single meningkatkan leg. keseimbangan. Sama. Oke. Nah, itu juga tergantung kemampuan. Kemampuan pasien. Jadi belum tentu semua pasien yang habis stroke, langsung kita suruh berdiri, langsung kita latihan squat. Jadi tetap bertahap dan atas panduan dari fisioterapi. Oke, tadi kan gerakan untuk kaki ya. Ya, Sekarang mungkin ada penguatan yang lain? ada boleh. Penguatan tangan ya? Penguatan tangan. Penguatan tangan, oke. Katanya butuh kursi ya? Butuh kursi. Oh ini, oke. Oke. Nah tadi boleh kita sudah angkat melakukan di sini, Bu. untuk kaki, sekarang ada untuk tangan ya? Untuk yang Iya, tangan. untuk ya? gerakan tangan. Ya. Jadi kebanyakan pasien stroke kadang tangannya itu sudah bisa menggenggam, hanya belum fungsional lebih detail. Jadi fungsional- pasien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, ya? aktivitas sehari-hari seperti makan, memakai baju, ataupun Menyisir. menyisir. Nah, untuk itu kita tingkatkan dari kemampuan menggenggam dulu. Misal, coba digenggam tangan saya, Bu. Oke, dibuka lagi. Digenggam lagi. Nah ini bagus Dok untuk kekuatan motorik tangannya. Nah, bisa juga dari posisi ini kita suruh pasiennya untuk melawan. Jadi kita berikan tahanan, pasiennya membuka tangan. Nah, seperti ini. Jadi, lagi. Ini dilakukan berapa kali Mbak sehari? Sama? Dilakukan sama pagi dan sore hari. Semakin sering pasiennya latihan, semakin bagus untuk Oke. recovery sarafnya. Coba digenggam tangan Untuk saya. hitungannya Untuk hitungannya 3 sampai 8 kali. 3 sampai 8 3 kali. sampai Coba dorong, 8 kali coba ya. dorong ke Oke. depan. Ya. Ditarik Ya. lagi, Bu. Oke, saya memberikan sedikit tahanan Oh, sesuai oke. dengan kemampuan dorongan pasien. Oke. Jadi pada intinya mengembalikan kekuatan otot ya? Ya. Ya. Kalau pasiennya belum bisa melakukan fungsional, kebetulan Ibu sudah bisa beberapa gerakan. Kalau pasiennya low tonus atau sama sekali belum bisa melakukan gerakan, nah Lemes itu baru banget gitu, Dok. sangat-sangat lemas, itu baru fisioterapisnya memberikan gerakan pasif.
Tapi tetap pasiennya harus fokus, harus melihat arah gerakannya. Jadi itu Oke. semakin meningkatkan recovery untuk sarafnya. Ya. Kalau pasiennya belum bisa, saya gerakan secara pasif. Ini ceritanya lemah banget gitu Lemah ya. banget. Jadi supaya mencegah kekakuan sendi. Iya. Karena Merileks memang Dok, ototnya juga. komplikasi dari stroke itu nyeri pada sendinya. Karena kan ini lemah ya, jadi dia jatuh seperti ini. Nah ini lama-lama akan menyebabkan nyeri. Dan itu komplikasi yang tersering pada pasien stroke. Oke. Ya. Nah itulah butuhlah fisioterapis ya. Iya. Nah, Oke, ini jadi kalau memang pasiennya tergantung belum keadaan. bisa. Kalau memang dalam keadaan memang kekuatan ototnya nol atau Nol. pasif, itu memang harus Git- dibantu sama iya, sekali, harus ada betul. bantuan Harus rangsangan ya. dibantu. Dibantu Seperti total. Dibantu Tapi kalau total kondisi Bu Dwi ini seperti udah bagus ya? Udah Sudah bisa. lumayan bagus. Misal ibunya kita Ya. arahkan seperti gerakan menyisir. Diusap kepalanya pelan. Ya. Oke. Jadi kalau pasiennya sudah ada kekuatan otot, tidak low tonus atau sangat lemah, sebaiknya itu gerakan latihan yang paling bagus adalah latihan kemampuan gerakan sehari-hari. Oke. Seperti makan, mandi, menyisir rambut. Jadi semakin cepat pasiennya diperkenalkan dengan aktivitas sehari-hari, itu semakin cepat meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Oke. Jadi Dok, latihan fisioterapi ini gunanya untuk mengembalikan kemandirian pasien. Ya, terutama Iya, itu terutama kemandirian seperti pasien. itu. Oke, ternyata memang lebih sering dilakukan, lebih bagus, dan gerakan-gerakan yang dulunya memang simple seperti makan, Ya. nyisir, sama pakai Pakai baju gitu. Nah itu yang dilatih sebenarnya Betul, setiap hari. iya. Hal simple tapi sangat berpengaruh. Karena Iya. itu kehidupan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan ya. Betul. Ini meningkatkan activity daily living. Intinya Benar, seperti itu. benar. Oke, terima kasih Ya. banget dokter. Ya, Informasinya sama-sama, sangat Dokter bermanfaat. Eklas, ya. Ibu Dwi tetap semangat, udah bagus banget ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, tetap semangat Bu Dwi ya. Fisioterapis juga Mbak Utami ya, terima kasih informasinya. Iya. Tetap membantu masyarakat lewat penyembuhan. Salah satunya stroke karena lumayan tinggi ya di Indonesia Iya, ya. betul. Oke, terima kasih semua ya. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Apalagi yang mengalami stroke di rumah atau mungkin keluarga atau kenalan yang mengalami stroke. Bisa praktekkan apa yang kami lakukan tadi. Nah tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.